Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita masih di tema 8 subtema 1. Materi kali ini kita akan mempelajari urutan peristiwa pada teks fiksi. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi, sekarang kita mempelajari pada teks fiksi. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita ingat pelajaran terdahulu bahwa teks itu dibagi menjadi dua bagian. Masih ingat? Yaitu yang pertama teks fiksi dan yang kedua teks non-fiksi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah teks fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Ya, apa itu teks fiksi? Ada yang tahu? Ya, teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi tidak dibuat berdasarkan kejadian nyata. Jadi hanya rekaan semata. Ya, teks fiksi berkaitan dengan tokoh, peristiwa, waktu, dan tempat. Teks fiksi biasanya disajikan dalam bentuk paragraf narasi. Dalam teks fiksi biasanya terdapat peristiwa-peristiwa yang melibatkan para tokoh. Selain itu, peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi biasanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Contoh teks fiksi. Ada novel. Apa itu novel? Ya, novel adalah cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan secara kompleks. Kemudian ada cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, cerpen atau cerita pendek merupakan cerita berbentuk prosa tapi pendek. Kemudian yang ketiga cerita rakyat. Kalian pasti tahu apa itu cerita rakyat. Ya, cerita dari masyarakat lampau yang diperkenalkan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Berikutnya cerita bersambung, yaitu cerita yang dimuat di surat kabar harian atau majalah, bagian demi bagian secara berturut-turut. Ya, berikutnya kita belajar tentang urutan atau alur peristiwa pada teks fiksi. Mengurutkan atau menjabarkan peristiwa berarti menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan cerita yang benar. Dalam teks fiksi biasanya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi peristiwa pembuka, peristiwa utama atau konflik cerita, dan peristiwa penutup cerita. Alur atau juga disebut plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam alur memiliki hubungan sebab akibat hingga menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Oke, berikut ini ada beberapa istilah urutan rangkaian peristiwa pada teks fiksi. Yang pertama, alur cerita. Yang kedua, jalan cerita. Yang ketiga, plot. Yang keempat, urutan peristiwa dalam cerita. Semuanya ini adalah istilah yang mempunyai makna yang sama. Oke,
Sekarang kita belajar tahap-tahap alur peristiwa teks fiksi. Di buku kalian ada 3 pembagian alur teks fiksi. Yang pertama adalah pembuka, yaitu pengenalan tokoh dan muncul permasalahan. Kemudian berikutnya ada bagian atau tahap utama. Di sini juga disebut klimaks, merupakan puncak permasalahan. Tahap berikutnya adalah penutup. Dalam tahap ini, permasalahan ada jalan keluar, sehingga ada penyelesaian masalah. Akan tetapi, ada juga yang membagi ke dalam 5 tahap alur. Yang pertama, jika 5 tahap alur, yang pertama adalah pengenalan, berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Berikutnya, muncul konflik. Di sini biasanya tokoh mulai mengalami konflik, jadi konflik mulai muncul. Kemudian, klimaks. Di sini konflik mulai memuncak. Di sini pada tahap ini adalah puncak ketegangan dalam diri tokoh. Kemudian tahap berikutnya adalah anti klimaks. Konflik menurun, mulai ada jalan keluar. Dan tahap terakhir adalah penyelesaian. Permasalahan dapat diselesaikan. Jadi si tokoh sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ini pembagian alur menjadi 5 bagian. Berikutnya ada contoh cerita yang ada di buku kalian. Silahkan kalian buka, masih di subtema 1. Ya, kita baca bersama-sama. Ada seorang gadis kecil bernama Sophie yang mempunyai kebiasaan menyia-nyiakan air setiap mandi pagi. Suatu hari seperti biasa, Sophie terbangun dan menuju kamar mandi. Sophie lalu menyalakan keran di bak kamar mandinya. Akan tetapi air yang keluar hanya sedikit. Sophie mengeluh dan mandi seadanya. Wajahnya cemberut karena tak bisa bermain air seperti biasanya. Dia mengeluhkan keadaan ini pada orang tuanya. Orang tua Sophie lalu mengatakan bahwa daerah tempat mereka tinggal termasuk daerah yang terkena dampak krisis air bersih. Oleh karena masih kecil, Sophie belum mengerti keadaan yang disampaikan orang tuanya. Saat Sophie berjalan menuju sekolah, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bertubuh kurus, kering, dan lusuh. Anak laki-laki itu sedang mengorek-orek tempat sampah. Sophie pun iba dengan anak yang sebaya dengannya itu. Sophie lalu menghampiri anak laki-laki itu. "Hai, apa yang kamu lakukan di tempat sampah itu?" "Aku kelaparan, aku belum makan hari ini. Oleh karena itu, aku sedang mencari botol-botol plastik di sini untuk nantinya dijual." "Memang orang tuamu tidak memberimu makan?" "Oh ya, nama aku Sophie. Siapa namamu?" "Namaku Wahyu. Ibuku sedang sakit-sakitan di rumah. Oleh karena itu, aku harus mencari makan sendiri dengan memungut sampah," jawabnya. "Loh, memang ibu kamu sakit apa?" tanya Sophie. "Aku tidak tahu apa nama penyakit yang diderita ibuku. Tetapi kata dokter yang pernah datang ke rumah, katanya ibuku sakit karena banyak minum air yang kotor," jelas Wahyu. "Mengapa ibu kamu minum air yang kotor? Memangnya tidak ada air yang bersih, yuk?" tanya Sophie. "Air bersih sangat sulit dicari di daerah tempat tinggalku, Sophie. Kalaupun ada, harganya pasti mahal. Ibuku tidak mampu jika harus membayar mahal, apalagi tempatnya jauh. Jadi mau tidak mau kami minum air tanah seadanya," jawab Wahyu. Sophie melamun membayangkan keadaan Wahyu dan ibunya yang susah mendapatkan air yang cukup bersih untuk sekedar minum. Sophie jadi teringat akan kebiasaan setiap hari,
yaitu membuang-buang air dan memakainya secara berlebihan. Sophie juga mengingat peristiwa tadi pagi saat air keran mengalir kecil dan dia mandi seadanya. Tak terbayangkan jika air di rumahnya akan habis dan dia akan mengalami nasib yang sama dengan Wahyu. "Sophie, kok kamu malah melamun?" tanya Wahyu mengagetkan lamunannya. "Oh, tidak ada apa-apa kok," jawab Sophie singkat. "Ya sudah, aku pergi dulu ya, aku masih harus mencari botol-botol yang banyak untuk dijual," Wahyu berpamitan. "Oh iya, aku juga mau pergi sekolah dulu. Ini ada sedikit uang serta makanan dan air mineral untukmu." "Terima kasih Sophie, kamu sangat baik. Semoga kebaikan kamu dibalas Tuhan ya. Senang bisa mengenalmu," kata Wahyu. "Iya, sama-sama Yu," ucap Sophie. Sepanjang jalan menuju sekolahnya yang sudah tak jauh lagi, Sophie tersenyum dan berjanji dia tak akan membuang-buang air lagi. Ia juga berjanji akan bersikap lebih baik lagi. Oke, dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tadi, kita bisa mengurutkan ke dalam 3 tahap alur cerita. Yang pertama, pembuka, yang isinya Sophie biasa membuang-buang air setiap mandi pagi. Suatu hari Sophie kesal karena air yang keluar dari keran di rumahnya mengecil akibat krisis air bersih. Tahap utama, Sophie bertemu Wahyu yang mengalami kesulitan air bersih. Wahyu sekeluarga menggunakan air tanah yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga Wahyu tidak mampu untuk membeli air bersih. Tahap penutup, yaitu Sophie merenungi perbuatannya yang sering melakukan pemborosan air. Sophie berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Itu urutan alur peristiwa cerita yang baru saja kita baca jika kita bagi menjadi 3 tahap alur cerita. Cerita yang kita bahas tadi bisa juga kita bagi ke dalam 5 tahap. Berikut kita pelajari. Ya, jika cerita tadi kita bagi dalam 5 tahap, maka tahap pertama adalah pengenalan. Sophie sering membuang-buang air setiap pagi. Muncul konflik, Sophie kesal karena keran di rumahnya macet. Kemudian klimaks, Sophie bertemu dengan Wahyu yang kekurangan air bersih. Antiklimaksnya, Sophie merenungi perbuatan yang sering membuang-buang air. Dan tahap penyelesaiannya, Sophie berjanji tidak akan membuang-buang air lagi. Itu 5 tahap alur peristiwa dalam cerita yang kita baca tadi. Jadi bisa kita buat menjadi 3 tahap ataupun menjadi 5 tahap alur cerita. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi pembahasan tentang peristiwa atau urutan peristiwa dalam teks fiksi. Kita bisa membagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuka, utama, dan penutup, maupun menjadi 5 tahap, yaitu pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks, dan penutup atau penyelesaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.